Halo Rizky dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Evelyn Vela Aprilia, Michelle Angelica Tiovani, Ferencia Calvina Effendi, Clarista Asri Octavia, Aldo Tumewu, dan saya sendiri William Dev Putra. Inilah hasil dari presentasi kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep bisnis. Sering dengan perkembangan zaman yang canggih, membuat banyak budaya luar masuk ke dalam Indonesia. Terlebih lagi, anak-anak muda yang mudah menggunakan peralatan elektronik hingga komunikasinya sudah mendunia. Tentunya akan mudah melupakan budaya tradisional yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan banyaknya ragam budaya. Untuk itulah dibangun Diverse Green Hotel yang berbasis kedaerahan yang mengangkat budaya-budaya Indonesia berbasis eco-friendly. Tujuan dibentuknya Diverse Green Hotel agar dapat mengenalkan dan melestarikan budaya-budaya Indonesia di tengah gencarnya perkembangan teknologi, khususnya para anak muda agar semakin bangga dengan budaya Indonesia. Selain itu, hotel juga mempunyai tujuan untuk menjaga kelestarian alam. Konsep yang kami buat adalah kedaerahan yang mengangkat budaya-budaya Indonesia, khususnya yang berbasis nature dan mendukung konsep Go Green. Misalnya, bentuk bangunan yang dibangun memanfaatkan pencahayaan yang alami dan dari matahari secara maksimal, dan penggunaan air dan listrik yang digunakan seefisien mungkin dan seefektif mungkin, sehingga kedepannya dapat menghemat energi. Karena berbasis nature, suasana yang kami munculkan terkesan hangat dan kehijauan dengan pepohonan, dengan sirkulasi yang baik dan diatur agar tidak membuat pelanggan merasa tidak nyaman. Berikut adalah visi dan misi perusahaan kami. Untuk visinya, menjadi sebuah perusahaan hotel yang mampu menjaga kebersihan, kenyamanan, dan antusias tamu dan karyawan dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan yang didampingi dengan keanekaragaman budaya Indonesia. Untuk misinya, yang pertama, menjadi sebuah hotel yang berbasis eco-friendly dengan memperhatikan isu kenyamanan tamu dan karyawan. Yang kedua, mampu menjaga dan memberikan konsep hotel yang berdasar dengan kebudayaan Indonesia. Ketiga, menjadi salah satu hotel yang dapat membantu mengurangi isu pencemaran lingkungan. Dan keempat, mengoptimalkan segala pelayanan dengan standar operasional yang terjamin. Selanjutnya adalah kriteria perekrutan calon karyawan di perusahaan kami. Yang pertama, setiap calon karyawan ataupun karyawan wajib memiliki penampilan yang bersih, rapi, dan wangi. Kedua, memiliki sikap yang sigap, cekatan dalam mengerjakan tugasnya. Dan juga harus bertanggung jawab. Selanjutnya, memiliki pengalaman atau siap untuk belajar. Kelima, memiliki sikap cinta terhadap lingkungan. Keenam, memiliki ketertarikan lebih dengan kebudayaan Indonesia. Ketujuh, mampu berpikir kreatif dan memiliki wawasan yang luas. Kedelapan, memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan standar staf hotel. Dan yang terakhir, mampu berbahasa Indonesia, memiliki kemampuan berbahasa Inggris, dan beberapa bahasa daerah di Indonesia. Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang diperlukan dalam hotel kami. Yang pertama ada direktur. Seorang direktur diperlukan untuk memimpin hotel dan juga membuat kebijakan-kebijakan pada hotel tersebut. Untuk menjadi seorang direktur diperlukan orang yang memiliki sifat jiwa kepemimpinan yang tinggi dan juga bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada general manager. General manager bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan dan juga pembagian tugas dan budgeting untuk di setiap divisi. Lalu untuk room division ada housekeeping supervisor yang tugasnya bertanggung jawab dan mengawasi kinerja para staf di divisi housekeeping seperti pool attendant, gardener, dan juga room boy. Lalu selanjutnya ada F&B division.
Di dalam F&B division ada yang namanya chef dan sous chef. Tugas seorang chef adalah bertanggung jawab atas hidangan yang ada di dalam restoran di hotel tersebut. Lalu, chef juga memerlukan sifat yang bisa memimpin timnya dan juga bisa berkomunikasi dengan baik kepada para karyawannya. Lalu ada sous chef yang bertugas untuk membantu chef dan menggantikan peran mereka jika suatu saat seorang chef absen. Lalu ada bartender yang bertugas di bar untuk menyajikan minuman. Lalu ada head waitress yang bertugas untuk melatih, mengawasi, dan juga mengevaluasi kinerja para waiter. Lalu di bawah head waiter ada kapten waiter yang bertugas untuk membantu waiter dalam menjalankan tugasnya seperti mengawasi kinerja para waiter. Lalu ada waiter, orang yang bertanggung jawab dalam menerima tamu dan melayani tamu di restoran. Lalu selanjutnya ada bagian front office. Di bagian front office ada reception yang bertugas untuk menerima tamu dan juga membantu mereka dalam memberikan informasi seputar hotel kita. Lalu ada reservation. Reservation memiliki tugas menerima reservasi dari para tamu dan juga membantu tamu dengan informasi yang mereka perlukan tentang hotel kita. Lalu selanjutnya ada Human Resource Division. Dalam divisi ini, orang-orang bertanggung jawab dalam merekrut, memberikan pelatihan dasar, dan juga mengevaluasi kinerja para staf yang ada di lingkungan hotel. Lalu selanjutnya ada bagian accounting. Bagian accounting merupakan bagian yang mengatur keuangan dari hotel kami. Accounting harus memastikan pengeluaran dan juga pemasukan hotel agar tercatat dan juga sesuai dengan perhitungan. Selanjutnya dan yang terakhir ada engineering. Seorang engineering pada suatu hotel bertugas untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki fasilitas dan juga sistem-sistem yang ada di hotel. Seorang engineering perlu menguasai fasilitas dan juga aset-aset yang ada di lingkungan hotel kami. Selamat pagi, siang, sore, malam Rizky dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Evelyn Fala Aprilia dan saya akan mempresentasikan tentang program pengembangan staf baik lama dan baru. Program pengembangan merupakan program pelatihan dan pengembangan di mana staf atau karyawan yang ada di perusahaan akan diajari berbagai macam pengetahuan dan keterampilan sehingga mempunyai kualifikasi yang diharapkan. Dalam mengembangkan staf, The First Green Hotel telah menentukan kebutuhannya akan karyawan baru, karena masih baru dibentuk. Tujuannya untuk menjadikan SDM unggul sehingga dapat menyukseskan operasional hotel. Kemudian menetapkan apa saja isi program dan bagaimana pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, jenis program pelatihan dan pengembangan karyawan antara lain 1. Onboarding merupakan pelatihan dan pengembangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan orientasi. Yang kedua, manajemen risiko merupakan pelatihan dan pengembangan yang mempunyai tujuan untuk mengurangi risiko yang ada. Yang ketiga, manajemen keahlian merupakan pelatihan dan pengembangan yang mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi keahlian karyawan. Yang keempat, perencanaan karir merupakan pelatihan dan pengembangan karir yang disesuaikan sesuai masing-masing individu. Yang kelima, manajemen pengetahuan merupakan pelatihan dan pengembangan untuk melakukan transfer pengetahuan dari karyawan senior ke karyawan junior. Yang keenam, diklat merupakan pelatihan dan pengembangan berupa pelatihan internal maupun eksternal. Di pembahasan kedua adalah metode pelatihan dan pengembangan karyawan dalam bisnis hotel The First Green Hotel. Yang pertama, classroom method. Metode pelatihan dan pengembangan ini dilakukan dengan cara memberikan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, e-learning. Metode pelatihan dan pengembangan yang dilakukan menggunakan website e-learning khusus karyawan. Yang ketiga, study case. Metode pelatihan dan pengembangan ini dilakukan dengan cara memberikan studi kasus untuk menemukan solusi yang terbaik. Yang keempat, modeling dan tweeting. Metode pelatihan dan pengembangan ini dilakukan dengan cara meniru perilaku orang lain dalam menangani berbagai situasi dan konflik. Yang kelima, role playing. Metode ini dilakukan dengan cara menangani masalah spesifik, memerankan cara penanganan yang tepat.
Yang keenam, training game. Metode pelatihan dan pengembangan ini menggunakan permainan. Yang ketujuh, in-basket training. Metode pelatihan dan pengembangan ini dilakukan dengan cara menetapkan prioritas. Yang kedelapan, on-the-job training. Metode pelatihan dan pengembangan ini dilakukan dengan cara memberikan peserta untuk belajar melakukan pekerjaan secara langsung. Pada pembahasan ketiga adalah evaluasi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, reaction, untuk mengukur sejauh mana staf menyukai programnya. Yang kedua, learning, untuk mengukur sejauh mana staf memahami dan melakukan serta mempertahankan teknik yang diajarkan. Yang ketiga, behavior, untuk mengukur sejauh mana perubahan perilaku staf setelah dilakukan pelatihan. Yang keempat, organizational result, hasil seperti produktivitas SDM meningkat, menekan biaya, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Perkenalkan, nama saya Ferencia Calvina dengan NIM 19200050. Saat ini saya akan menjelaskan tentang penentuan standar kinerja dan program penilaian kinerja. Sumber daya manusia atau SDM berperan penting dalam mendukung daya saing, penciptaan nilai bagi produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan. Guna meningkatkan peran SDM secara efektif dan efisien, perlu adanya sistem penilaian kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pengembangan SDM. Sistem penilaian kinerja harus mampu menilai sejauh mana kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu, banyak hal yang dapat diukur untuk menentukan kinerja, yaitu keterkaitan unsur motivasi individu, kemampuan individu, serta faktor organisasi yang menghasilkan perilaku. Selanjutnya ada metode penilaian kinerja. Yang pertama ada BARS. BARS merupakan metode penilaian yang menggabungkan pendekatan perilaku pekerja dengan sifat pribadi. Ancor yang dimaksud yaitu perilaku yang menunjukkan kinerja untuk setiap dimensi. Ancor disusun dari yang nilai yang paling tinggi hingga nilainya yang paling rendah. Ancor tersebut pada umumnya disusun oleh suatu tim yang terdiri atas spesialis sumber daya manusia, manajer, dan pegawai. Langkah-langkah untuk metode BARS sendiri yaitu menetapkan skala nilai dan menetapkan standar pencapaian, yaitu dengan melihat hasil dari kuesioner yang telah dibuat dan telah diisi oleh kepala departemen, sehingga hasil dari penilaian tersebut dapat dievaluasi oleh kepala departemen beserta dengan manajer hotel. Selanjutnya ada MBO. Penilaian karyawan dengan metode ini mewajibkan karyawan untuk menyusun konsep target, jangka pendek, dan kemudian didiskusikan dengan manajer. MBO ini juga bertujuan untuk mengharuskan para manajer untuk menetapkan tujuan-tujuan terukur yang spesifik untuk setiap karyawan berdasarkan hasil diskusi dengan karyawan tersebut. Langkah-langkah metode MBO yaitu mendefinisikan job description masing-masing karyawan agar dapat mempermudah untuk mencapai tujuan perusahaan. Membuat standar performasi atau sasaran kerja individu yang berfungsi dalam menentukan pernyataan untuk penilaian kinerja karyawan. Dan penentuan bobot indikator, target output, yaitu memberikan nilai dengan pernyataan yang telah dibuat oleh manajer dan kepala departemen masing-masing. Selanjutnya penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan yang biasanya dilakukan adalah dengan mengamati laporan kerja harian yang disampaikan oleh kepala departemen masing-masing, di mana laporan kerja harian tersebut diperoleh dari briefing rutin tiap malam hari setelah jam kerja. Laporan tersebut berisi mengandung progres pekerjaan setiap divisi. Namun, metode penelitian kinerja karyawan kali ini kurang efektif, dikarenakan hasil penilaian kinerja karyawan bersifat tidak objektif. Namun kami berupaya untuk meningkatkan penilaian terhadap karyawan dengan melakukan metode manajemen berdasarkan sasaran atau MBO dan skala penilaian berdasarkan perilaku atau BARS. Penilaian kinerja tersebut dapat mempermudah pimpinan sebagai pengguna melakukan evaluasi terhadap pencapaian karyawannya. Dengan menggunakan metode tersebut, pimpinan dapat dengan mudah melihat perkembangan karyawannya dari waktu ke waktu dan dapat mengurangi kesalahan yang ada. Dengan demikian, kami dapat meningkatkan kualitas karyawan serta mengembangkan kompetensi karyawan terutama dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan kompensasi pada konsep hotel yang kami buat.
Pada bukunya pada tahun 2019, Dr. Siti Murjanah mengatakan bahwa kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung dan tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan dan jasa yang diberikan pada perusahaan. Tujuan dari pemberian kompensasi ini sendiri adalah untuk mempertahankan karyawan sebagai penghargaan akan perilaku dan pencapaian yang diinginkan, memperoleh SDM berkualitas, dan masih baik lagi. Pada umumnya, pemberian kompensasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pada konsep hotel ini, pemberian kebijakan kompensasi secara langsung akan berbentuk gaji, upah lembur, dan insentif. Pada pemberian gaji, karyawan akan mendapatkan gaji pokok dengan tunjangan, dan setiap level dan kinerja akan memiliki perbedaan jumlah gaji. Namun, dapat dipastikan bahwa setiap karyawan akan menerima gaji yang di atas UMR dan akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 6,5% setiap tahunnya. Selain menunggu pergantian tahun, kenaikan gaji juga dapat diberikan apabila karyawan mencapai prestasi kerja yang baik, peraturan pemerintah yang berubah, dan ketika hotel mencapai profit yang tinggi melampaui target yang ditentukan. Selanjutnya adalah uang lembur. Jika karyawan bekerja di luar dari jam kerjanya, maka hotel akan memberikan uang lembur sebesar Rp40.000 pada jam pertama dan Rp50.000 pada jam kedua. Dan apabila kerja lembur dilakukan 4 jam atau lebih, maka hotel akan memberikan tambahan berupa konsumsi kepada karyawan terkait. Dan yang terakhir adalah insentif. Dalam konsep hotel yang kami susun, pemberian insentif akan bersifat kompetitif, di mana para karyawan harus bersaing dalam mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. Penetapan insentif yang kompetitif ini dirancang agar para karyawan terpacu dalam menjadi karyawan terbaik dan memotivasi karyawan untuk memberikan hasil yang terbaik. Berikutnya adalah kompensasi secara tidak langsung. Pemberian kompensasi jenis ini akan diberikan dalam bentuk tunjangan, pembayaran untuk waktu tidak bekerja, dan fasilitas. Yang pertama adalah tunjangan. Pemberian tunjangan oleh pihak hotel terbagi-bagi ke dalam beberapa jenis, seperti biaya transportasi ke hotel, uang makan, asuransi kesehatan berupa BPJS dan pengecekan COVID-19 di era pandemi, tunjangan hari raya, dan tunjangan keluarga bagi karyawan laki-laki yang telah berkeluarga. Dalam tunjangan keluarga, hotel akan menanggung karyawan yang memiliki istri dan 1 orang anak yang berusia kurang dari 21 tahun dan belum bekerja. Selanjutnya adalah pembayaran untuk waktu tidak bekerja. Untuk kompensasi ini, karyawan akan diberikan jatah cuti berbayar oleh hotel dengan alasan tertentu, seperti cuti sakit, cuti hamil, dan cuti kecelakaan. Dan terakhir adalah fasilitas. Selain dalam bentuk finansial, hotel juga akan memberikan kompensasi dalam bentuk fasilitas untuk menunjang pekerjaan para karyawan. Pemberian fasilitas ini berupa makanan siang, loker pribadi, seragam, asrama, konseling finansial, lingkungan kerja yang mendukung, dan program rekreasi. Sekian pemaparan materi kami mengenai perencanaan SDM hotel yang kami buat. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perkataan yang menyinggung. Sekian dari kami, terima kasih.